Kalau hidup hanya sekedar hidup gitu kan ya. Misalkan hidup seperti kayak orang-orang santuy sekarang, biarlah mengalir seperti air gitu kan. Tapi ingatlah, air itu mengalirnya selalu Ke bawah. ke bawah. Tidak akan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Halo kawan-kawan semua. Berbicara tentang hijrah, identik dengan seorang pemuda. Kenapa? Karena pemuda di zaman sekarang ini seharusnya pemuda itu bukan cuman sekedar untuk menguasai zaman, tetapi harus melampaui dan bergerak lebih maju dari zaman tersebut, ya Kang ya, bener gak? Perubahan. Perubahan. Karena Mantap. kenapa? Karena pemuda di zaman yang bergerak ini dibutuhkan pemuda juga yang bergerak. Ya, makanya nih kali ini saya didatangi oleh seorang pemuda yang bukan cuma aktif bergerak di bidangnya, tetapi juga seorang pelopor penggerak di bidang para pemuda juga nih. Kita kenalkan saja berkelahi dengan Kang Hilal Al-Faruq. Halo, apa kabar Kang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang De. Nah gini Kang nih, kumahanya. Pemuda ya. Ngobrol aja lah, santai ya Kang ya, santai aja. Pemuda mah kalau dibawa serius dikit bahaya. Nanti larinya ke sana ke sini. Jadi Kang, zaman sekarang nih kan kita namanya hijrah itu udah menjamur banget gitu. Lagi trending banget pokoknya mah. Beberapa tahun terakhir sekali. Dan para pemuda juga banyak yang bergerak, banyak yang ikut berhijrah gitu kan. Betul. Nah sebenarnya nih Kang, menurut Akang pribadi nih, artikulasi dari hijrah itu apa sih, arti hijrah itu sebenarnya? Kalau untuk hijrah itu sendiri, kalau dalam sekian besar itu adalah gerakan untuk berpindah ya. Apalagi kalau misalkan hijrahnya di zaman Rasulullah itu kan berpindah ya. Iya, dari Mekah ke Madinah. Namun hari ini kan sudah tidak ada tuh hijrah tersebut, karena sudah ditutup dengan Fathul Makkah dan lain-lain. Iya. Tapi hijrah kali ini lebih ke maknanya sih Kang. Hijrah itu adalah berpindah dari jahiliyah ke Islamiyah gitu kan ya. Lebih baik lagi lah, itulah hijrah. Untuk sekarang ini yang akan menjadikan salah satu motivasi kita untuk berhijrah itu seperti itu. Karena kalau hijrah dari Madinah ke Mekah kan sudah beres. Sudah, iya. Gitu. Nah tapi gini Kang, dengan kata hijrah tersebut, sudut pandang nih Kang, sudut pandang orang-orang, misalkan kita berhijrah nih dari yang asalnya berpakaian itu mungkin mengikuti orang dari luar, dari barat, terus kan berpakaian dengan kayak bernikob, laki-laki dengan cingkrang dan jenggotnya. Tapi sudut pandang di daerah kita mungkin umum juga, hampir di mana-mana orang-orang tersebut tuh kadang-kadang tercap sebagai teroris ataupun orang-orang radikal gitu. Nah, ya itu apa ya? Itu salah satu hal yang sangat bikin kita nih teman-teman daripada pemuda hijrah menjalankan sunnah kok jadi gelisah. Iya. Kan, ya? Padahal ya ini adalah hijrah secara penampilan mungkin ingin menuruti sunnah Rasul gitu kan. Ya kan kalau misalkan cingkrang berarti bla 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 dan lain-lain. Nah, Kang lebih tahu lah. Bukan. Nah, namun hari ini cukup disesalkan gitu kan. Masyarakat mungkin ada yang berpikiran tentang wah hijrah aya jedatna di sini hitam gitunya. Tidak seterusnya gitu kan. Ada misalkan di nikob dan lain-lain. Sebenarnya tidak usah menjadi salah satu keresahan di mata masyarakat apabila masyarakat tahu apa arti daripada radikal gitu kan. Sebelum radikal ini booming, itu kan terorisme dulu kan? Iya. Terorisme nih, gitu kan? Wah, ayo rajin ke masjid disangka teroris, gitu kan? Nah, itu lalu dari mana tuh Kang? Radikal itu apa dan dari mana asalnya itu loh? Kok sampai bisa radikalisme tercapnya? Saya juga gitu. belum baca tentang radikalisme itu apa ya? Tapi secara penafsiran daripada masyarakat itu mungkin ya, asalnya kan terorisme dan lain-lain itu kan dilahirkan oleh siapa sih sebenarnya? Gitu kan. Siapa Kang? Itu kan makna daripada melawan teroris itu asalnya kan dari Amerika. Iya. Gitu kan ya. Itu diperangin nih. Bahkan juga saya pribadi
itu sangat-sangat tidak setuju dengan aksi-aksi misalkan ada bom bunuh diri, kekerasan dan lain-lain. Itu tidak menceritakan tentang Islam. Islam nggak mengajarkan itu ya Kang ya. Tidak mengajarkan itu. Itu hanya misalkan oknum mungkin yang tersesat nih dalam pemaknaan daripada Islam itu sendiri, gitu kan. Dan adanya kalau dari sejarahnya sendiri kan itu asalnya pada saat ya ada pemboman di Amerika, mulailah ada kampanye tentang memerangi terorisme. Iya. Sehingga menjadi justice. Tuh lah, si balik kan aduh. Sebuah apa ya namanya? Jadi sebuah pembenaran juga gitu kan, bahwa misalkan langsung Amerika ini kan katanya kan ini bukan tentang ras, bukan tentang agama, tetapi ini tentang bagaimana memerangi terorisme. Tetapi sesungguhnya siapa yang dirugikan? Iya, itu umat Islam, iya, gitu kita. kan. Tapi pada saat dulu kemarin di Amerika Serikat ada penembakan dan lain-lain, kok nggak disalahkan agamanya? Yang gitu dibawa kan? juga bahkan nyalahinnya ke kita lagi, itu gitu. Itu kan adanya lahirnya Islamfobia di sana, gitu kan. Nah setelah beres, tapi pada saat dilihat kesini ini Amerika tuh bukan hanya tentang terorisme, tapi tentang sumber daya yang diterima. Gitu kan, itu ada kepentingan sesuatu di sana, gitu kan. Kalau misalkan diruntut dari sejarah lagi, emang dari dulu orang Eropa kayak gitu kan, pada saat penjajahan dan lain-lain, gitu kan. Nah, balik lagi ke yang hijrah tadi, gitu kan. Itu sekarang setelah beres nih, sekitar 2000-an kalau nggak salah itu terorisme tuh, gitu kan. Apalagi pada saat di Indonesia terjadi bom Bali 1, bom Bali 2, wah itu makin booming tuh. Ya, kita di negeri mayoritas Islam malah takut juga nih. Iya, malah kemarin yang terakhir tuh kan yang nusuk nusuk menteri kita juga yang kesayangan kita, gitu kan. Ya itu adalah oknum lah ya. Iya. Kita tidak membenarkan hal itu. Bahkan menurut Ustadz saya pernah nanyain, Ustadz gimana nih menurut Ustadz tentang pandangan orang yang kok jadi ke teroris gitu ya, atau yang misalkan saya dulu tuh yang pergi ke Suriah dan lain-lain tuh kayak gimana ya, mereka melihat Islam tidak sepenuhnya utuh. Jadi kalau misalkan diibaratkan agama nih ya, kasih tahu tadi bantu ya, dikatakan tuh dia tuh kayak melihat perempuan nih cantik gitu ya, tetapi misalkan sukuhan gimana kelihatannya Kang, serem kan, nggak sempurna kan. Nah itu dia, pada saat dia melihat Islam hanya ternyata tentang jihadisnya gitu kan, tidak dengan bagaimana bermuamalah dan lain-lainnya. Nah itu dia ke sana arahnya gitu kan, dan itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan tentunya. Nah, benar gitu. Kan, karena emang mungkin orang-orang itu hanya mungkin baru belajar juga, baru melihat casingnya aja, belum sampai ke isinya juga. Karena kan pada dasarnya juga Islam juga harus dilandasi dengan iman sebagai pondasinya, Islam sebagai tiangnya, dan ihsan sebagai atap kita ya Kang ya. Wih, Masya Allah. Bener gak Kang? Betul. Bener gak sih? Bener. Aneh. Wah. Nah, tapi gini Kang, mungkin cara kita menyikapi warga ataupun orang-orang yang seolah-olah melihat kita itu, yang melihat orang-orang yang berhijrah itu negatif, agar kita tetap istiqomah, agar tetap jalannya lanjut, harus kayak gimana Kang? Kalau menurut saya, karena dakwah itu adalah jadi uswah ya. Iya. Mantap. Ya, harus jadi teladan gitu. Jadi pada saat kita sedang berhijrah, bukan berarti kalau misalkan ya, wah ini can hijrah ya, gitu kan. Malah jadi sensi gitu kan, jauh daripada sosial masyarakat ya. Itu kan jadi jelek sebenarnya. Pada saat kita berhijrah, ya tunjukkan dengan akhlak kita, dengan sunnah yang kita terapkan gitu kan. Bagaimana Nabi juga berakhlak dalam masyarakat. Tentunya masyarakat akan lebih ya respect lah gitu kan. Tapi kalau misalkan setelah hijrah justru malah jadi takur, dengan batur dan lain, itu ada yang salah dalam perjalanan hijrahnya ya. Sementara kan ada hablum minannasnya ya, setelah hablum minannasnya kayak gimana gitu kan. Sementara nanti pada saat kita masuk ke dalam ruang masyarakat, akhlak kita yang dilihat. Iya. Kan? Jadi jangan hanya gara-gara kita mengaku hijrah lantas dengan keluarga kita jadi jelek juga, ngerasa diri paling benar. Gitu berarti kan? Ada yang salah dengan hijrahnya ya. Itu yang lalu hijrah yang benar yang kayak gimana? Hijrah yang ya Akang lebih tahu sebenarnya. Enggak kan, buat kawan-kawan Roman Jama Kang, Akang tuh sebagai syekh saya Kang. Jangan gitu lah. Saya mah di sini sebagai murid Akang nih. Iyalah Kang. Kang minum dulu kan. Siap. Haus.
Soalnya ketawa terus ya tadi ini. Betul, ini tuh soalnya ya itu namanya pemuda nih. Dari tragedi jadi komedi. Iya, gitu gak kan, ya. apa-apa. Yang Dari komedi jadi inspirasi. Nah, motivasi edukasi juga ya Kang. Mantap. Ya kalau untuk saya pribadi, hijrah terus gimana, harus hijrah kayak gimana? Pertama, yuk kita berubah diri kita sendiri nih, seperti apa gitu kan. Ya tentunya dengan guru ya, harus dengan guru gitu kan, guru nasra gitu kan ya. Atau masalah acara hijrah gitu ya. Masalah hijrah, nah YouTube gitu kan, bukannya nggak boleh, bagus. Tapi pada saat hijrah juga harus ada gurunya, gitu kan, harus ada runtutannya kemana nih, gitu kan, biar kita juga nggak salah kaprah dengan hijrah. Harus pada kita menuntut ilmu ya harus ada gurunya. Bahkan keberkahan daripada ilmu juga adalah adanya guru tersebut. Terus? Gitu. Kita mana ada ya? Jadi cara hijrah yang benar kan pedagang harus punya guru juga. Nah terus untuk agar kita lebih baik lagi, mungkin akhlaknya lebih terjaga juga, apa yang harus kita lakukan lagi gitu kan? Kalau yang saya rasakan nih ya. Yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hijrah kita agar istiqomah. Lingkungan Akang kondusif dengan bebek taklimnya, Masya Allah. Wah, serius. Wah, amin. Mudah-mudahan semuanya kondusif. Kita harus menghadirkan gini lah, di dalam sebuah, kalau hijrah gitu ya, baik atau soleh sendiri itu terame tukangnya. Ya, tidak. Barengan. Udah di surga oge sorangan mah terame lah tekenannya. Ya begitu pun hijrah agar istiqomah, ya ciptakan lingkungan, kondisi yang kondusif untuk hijrah kita gitu kan. Sehingga semakin termotivasi. Kan ada dua pilihan. Om saya tuh ya mengajarkan pada saat sedang jahiliyah pisan nih. Bandel pisan. Wow, hirup mah ukur dua. Mang mewarnai atau diwarnai? Ente milih nu mana? Kalau mewarnai bagus dengan kebaikan. Kalau misalkan masuk ke dalam lingkungan terus hanya diwarnai, wah itu bahaya. Karena kita kembali lagi ke pondasi itu. Pondasi itu dari mana? Dari ilmu, dari siapa? Dari gurunya. Jadi masuk ke sana gitu kan. Kayak gitu sih Kang. Lalu gimana lagi? Apalagi ya? Ini mah asalnya saya nggak bisa kasih tahu nih teman-teman. Saya jadi hilang fokus nih kalau ada ketawa terus. Jadi apa ya? Allahu Akbar. Ya harus kayak gini lah, santai aja sih. Ya gak apa, yang penting kita kan ngobrol-ngobrol santai, tapi yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya juga ya Kang ya. Ya terusnya mungkin dari beberapa amal-amalan yang mungkin pertama sih kalau saya pribadi ke teman-teman BW Talim yang penting sholat sih. Iya. Sholat dulu lah. Tapi gini Kang, ini nggak apa-apa lah kita agak melenceng ke sana, nggak jadi masalah ya Kang ya. Nggak jadi masalah lah. Saya mau nanyakan kayak gini Kang. Kumaha Yang saya lihat sekarang itu ya di Cianjur nih, giroh para pemuda itu untuk berhijrah, Masya Allah luar biasa. Tetapi ya, cuman dibalik itu semua, ya sekarang ini muncullah dengan komunitas-komunitas yang baru atau kumpulan-kumpulan yang baru. Bagi saya pribadi ya, kalau dilihat dari sisi positifnya, berarti girohnya udah pada muncul nih, pada hebat. Cuman dilihat dari sisi negatifnya, Islam seolah-olah jadi terkotak-kotakan kan. Ini dengan merek ininya, ini dengan merek ininya. Saya itu pengen nih Kang, dari para syekh saya nih. Saya agar hubungan antar komunitas tetap jaga nih Kang. Harus saya gimana nih? Kalau misalkan namanya perkotakan pertemanan, bukan hanya dalam segi komunitas. Dari sisi komunitas itu sendiri bisa terkotakan dengan keakraban dan lain-lainnya. Jawab pertanyaan yang tadi ya tentang bagaimana menjaga ini mungkin ya solidaritas. Teman-teman, Anda juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita terjaga ya Kang. Terjaga. Walaupun dengan merek yang beda gitu ya. Kalau saya ini pelajaran saya ke adik-adik ya, saya selalu menegaskan ke adik-adik saya itu. Yuk, mangga sok we, kamana we, jalan we, mana we, baik gitu kan. Mau kemanapun, bahkan misalkan mau berbeda jalan sekalipun, mangga, kesawios. Tetapi satu hal, tujuannya sama. Apabila kita misalkan dalam jalan yang sama, tujuannya berbeda, misalkan dalam pengkotakan komunitas dan lain-lain, itu akan terlalu bentrok dan tidak akan ada penyelesaian. Tetapi apabila misalkan kita di sini itu beda-beda nih, ada BW Taklim, ada Cianjur Gustu Hijrah, ada Kain Genpas, dan lain-lain teman-teman yang lain gitu kan. Tetapi tujuan kita sama nih, dakwah nih, gitu kan. Insya Allah kita akan ketemu di satu titik yang sama. Harusnya jangan tersekat oleh mereka itu ya Kangnya, harusnya. Betul. Itu hanya sebuah pilihan. Ya, misalkan nih kalau mau Jumat sore sok ke BW Taklim, mau Minggu pagi ke CGTH, itu kan nggak jadi masalah. Justru di sana itu
enaknya itu. Serunya tuh di situ ya, Betul. karena dengan banyaknya aneka ragamnya kita jadi lebih Ya. ini lagi, lebih kompak lagi. Yang pada intinya mungkin kayak gini, banyaknya komunitas itu jangan dijadikan sebagai saingan, tetapi sebagai Betul. pendamping untuk kita Betul. lebih kuat lagi ya Kang ya. Iya. Semangat. Harusnya jadi pendamping untuk kita Betul, lebih sepakat. kuat lagi Karena menurut gitu. saya gini, kita harus kalau misalkan sebagai komunitas hijrah, kita lihat nih, kita pangsa ladang dakwahnya di mana? Iya. Oh, ladang dakwah Cegata ini ya udah, Hmm. kita di sini, sehingga teman-teman nanti pada saat ketemu tuh, semuanya hijrah, Iya. gitu kan? Pas ada acara barang tuh jangan lihat dengan mereknya, lihat Betul. Islamnya itu, Islamnya dakwahnya itu, Iya kan? karena dari mazhab sendiri itu ada 4, iya. gitu kan? Ormas banyak, gitu Iya. kan? Masa, tapi tetap Islamnya kan satu. Tujuannya Syaratnya juga satu. sama, Iya, gitu kan? Qurannya juga sama ya kan. Betul, jangan sampai dibingungkan oleh itulah. Soalnya kebanyakan kayak gini loh Kang, teman-teman juga banyak adanya kalau ada kajian sana ikut, itu mah lain ini, itu mah lain ini, ada yang seperti kayak gitu. Makanya saya pengen kita mencerahkan lah untuk mereka kayak gitu. Untuk nepikan kakek sekatku merek, da orang mah ada bukan itu tujuannya, bukan membesar. Kita tuh bukan membesarkan mereknya, tetapi membesarkan agamanya. Ya. Betul. Makanya kayaknya teman-teman hijrah, saya pribadi gitu kan, pada saat kajian gitu dan lain-lain, yang pertama kali kita harus persiapkan itu adalah memperbaiki niat. Iya, benar. Niat gimana ya gitu. Podcast yang eksis, aduh gitu kan. Mulai kembali lagi nih, kita hanya dapat capeknya aja gitu kan. Nah, teman-teman itulah harus dipikirkan itu. Yuk sama-sama yuk bareng-bareng mau ngapain, gimana gitu kan. Bahkan membuat acara-acara besar kemarin-kemarin kan pernah buat lagi lah gitu kan. Kita kompak ya Kang ya. Betul, perlihatkan bahwa komunitas hijrah itu gitu kan asik-asik, ramah-ramah. Pokoknya akhlaknya benar-benar terjaga lah. Satu, kita bager pisan. Ganteng gitu. Udah ke CGTH. Kang Hilal Alfaruq gitu. Untung pas laku ada banyak. Iya gitulah, jadi secara tidak langsung dakwah kita ada akhlaknya. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi nih tentang radikalisme nih Kang ya. Balik lagi tadi kan udah sana sini. Ini poin terakhir tadi Kang. Iya. Kan ya radikalisme awalnya juga. Nah, udah ya, kemana we ya, Boy? Yang mana ngobrol mah. Jadi inspirasi. Kemana ngalir ideologi dah. Iya, ada penting mah ayah pulungan anak itu kan. Abdi pernah baca kayak gini Kang. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan, sekurus-kurusnya atas, sekurus-kurusnya ikan juga ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, katanya kayak gitu tuh. Jadi gimana guru juga picin we tulang nama. Iya, susurian nama tong dihitung. Cedak dagingnya. Ya kayak gitulah teman-teman ya, nih Kang Dede soal luar biasa nih Quran ini. Kacau. Nah, tentang radikalisme Kang, balik lagi menurut Akang, Nah, gimana caranya supaya kita agar bisa melemahkan ataupun juga ngasih kepercayaan kepada orang-orang yang memandang kita itu mungkin hanya dengan sebelah mata ataupun dengan sudut pandang yang negatif. Selain dengan akhlak, apakah kita perlu pendekatan secara persuasif atau kayak gimana nih buat Akang? yang namanya mengubah pandangan orang memang Susah cukup ya. sulit. Kayak jadi mah ngadoa we lah. Iya. Ada kan pandangan bodoh kaget lagi nu megang Gusti Allah. Duriatkeun ke Gusti Allah. Pokoknya pada buat orang niatnya bener tong sieun gitu nya kayaknya. Bodoh teuing kumaha oge. Gitu kan. Insyaallah lah. Ya kita kan semuanya juga dilihat daripada uswah kita. Iya. Kan. Sok kumaha pun Umar bin Khattab didoakeun masuk Islam. Iya, gitu bahkan jadi orang yang paling berpengaruh waktu itu ya kayaknya. Ya, dulu almarhumah umi saya gitu. Ada yang misalkan dolim gitu kepada kita. Nanya, apa aku dibales? Kata umi itu kan, ya cenah baheula pernah dibejakeun cenah ku guru teh. Mun aya nu bedegong cenah, ditinggali diga anjing cenah. Anjing nu kumaha? Anjing galak. Cing mun anjing galak cenah ngagaong-gaong wae. Misalkan eta teh bisa teu dititah eureun ku kita. Mah bisa. Bisana ku saha? Ku nu bogana. Geus we nama cenah. Doakeun ka Gusti Allah, da Allah nu bogana. Wah, bener logis kadinya mantap sih. Iya, Allah nu segala gaduh namanya. Betul. Namun insya Allah apabila misalkan pandangan seperti, jadi ginilah, kita jangan berharap semua orang suka terhadap gerakan kita, gitu kan. Kadang-kadang
orang terdekat dan lainnya juga berpandang berbeda dengan kita gitu kan. Tapi yang harus kita perbaharui adalah niat kita gitu kan. Pada saat niat kita benar, gerakan kita juga benar gitu kan. Tawakal Gitu gitu kan. Allah ya. Gitu. Tapi silaturahim ya Harus satunya tetap dijaga itu mah dengan uhuahnya jangan kumaha we gitu cara nama ada bingung tuh kumaha deui Kang. Ada nutupan lamai batur loba mah da hese, da urang kedua leungeun tutupan cili. Bukan nama buktikan dengan karya. Iya. Bukan hanya dengan bicara. Mari kita berkarya Kang. Mari kita bahaya tai. Oke, Kang, iya guys, cuma apa iya ya kenapa diacara Kang? Iya, karena azan. Pokoknya 10 menit terakhir Kang, abdi mau nyaroskeun naon kata pamungkas dari seorang Kang Hilal Al Faruq sebagai founder Bawa Taklim buat teman-teman kawan dan mawan. Mangga nyangakeun. Salah satu saya dari salah satu kutipan gitu ya, bahwa kalau hidup hanya sekedar hidup gitu kan ya. Misalkan hidup seperti kayak orang-orang santuy sekarang, biarlah mengalir seperti air gitu kan. Tapi ingatlah, air itu mengalirnya selalu Ke bawah. Ke bawah. Tidak akan ke atas, tidak akan berkembang. Maka daripada itu, hari ini mari kita perbaiki diri, apalagi pemuda nih, karena dari kata Rasulullah juga yang akan dipertanyakan itulah masa muda kita gitu. Maka yuk buat karya sebanyak mungkin gitu kan. Amal baik sebanyak mungkin, ajak orang-orang solih bareng-bareng sebanyak mungkin, karena mudah-mudahan pada saat nanti kita ditanyai oleh Allah gitu kan, di nanti itu, di akhirat nanti, pada saat mempertanyakan masa muda kita menjadi masa muda yang paling versi terbaiknya lah. Insyaallah. Seperti mudah-mudahan semuanya nih gitu kan, dan juga mudah-mudahan saya akan masuk surga nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akan tidak melihat saya di surga kan gitunya. Iya. Ya Allah, sebutkan nama saya Kang gitunya. Nah, Oke, saya uihna Kang. Enggak ada entong hayang hukum tapi mau enggak batur. saling. Itu paling Kang kan biasanya. Mudah-mudahan di surganya nanti Allah ciptakan istana untuk kita semua ya kan. Amin. Oke, kawan-kawan semua, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Pada dasarnya saat masa muda ini jangan pandai sia-siakan. Mari kita sama-sama berseni dan berkarya dalam seni Islami ya Kang ya. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Atau selain aja. Beres. Hatur nuhun, punten kita jadi Sunda kan tuh. Kita nggo Kang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Dibalik tuh kan. Santai. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.